Anybody home? Semua kita disinari oleh kasih dan cinta. Dan buat kalian yang baru saja kesasar atau terdampar di sini, aku si pembisik kartu. Nah, jadi kalian masih ngikutin nggak sih drama dari uang donasi Agus Salim? Kalau Madam Suki udah jarang banget ya untuk membahas karena membuat aku pusing gitu loh, membuat aku pusing dan kesininya makin rancu gitu ya. Nah, dengan adanya kasus ini, kita semakin terbuka ya. Kita semakin terbuka dengan semua kualitas kuasa hukum di negeri ini. Jadi kayak, waduh, kita jadi tahu gitu loh, sebegitunya ya. Kalian tahu lah ya, jadi bola ini menggelinding kemana. Agus dibantu sama pengacaranya, kemudian ada pengacara lain, dan ada pengacara juga yang lain sekarang jadi pengacaranya Agus dan membela Agus. Aduh, muter itu aja. Dan Manasuki, kalian ini nggak ya, maksudnya bingung nggak sih ya, kok kayaknya ini plot twistnya ini kan dulu kita se-Indonesia jadi kayak ngomongin Agus ya, jadi kayak oh ternyata Agus tuh kayak gitu. Tapi setelah ini jadi kayak ada plot twistnya. Plot twistnya itu apa sih? Jadi plot twist itu adalah sebuah teknik naratif yang mengubah alur cerita dengan memberikan sebuah kejutan yang tidak terduga gitu. Nah, dimana kejutan yang tidak terduga ini, maaf ya, ada binatang kecil-kecil itu loh. Sorry, boleh minum ya supaya nggak apa itu namanya, mana sih minumanku tadi itu, hilang. Mau minumnya hilang kemana nggak tahu. Jadi apakah Ibu Peri ini sebenarnya kok membuat kita juga bingung gitu ya. Dan Manasuki sudah membuat sebuah prediksi. Kalau prediksinya itu adalah sebenarnya uang yang 1,3 itu jangan diberikan ya, jangan dialihkan untuk memberikan bantuan dulu sebelum jelas. Dan itu sudah Madam Suki prediksikan waktu Madam Suki pas di mobil itu kira-kira sebulan yang lalu ya. Nah, dan akhirnya benar kan, sampai saat ini itu belum kelar kasus ini. I feel amazed gitu loh. Aku sampai ya ampun, ini sebenarnya apa, sampai salah satu pengacara yang membela si Agus ini sudah wafat loh. Itu pun kemudian pengacara awalnya si Agus ini mengatakan kalau pengacara yang wafat itu tidak memberikan apa-apa selain uang yang 300.000 dan lalalala. Kalian dengarkan sendirilah apa yang diomongkan ya. Dan sampai kesininya pengacara juga yang membela Teh Novi ya, Ibu Peri yang waktu itu mengatakan, oh ternyata mobilnya Teh Novi itu dijual karena untuk membiayai ini. Sekarang malah berpihak kepada Agus. Aduh, jadi gemes sendiri gitu loh. Jadi sebenarnya ini apa sih? Sedangkan kemudian Ibu Peri ini juga ada masalah dengan bos HK. Bos HK itu siapa? Bos HK itu adalah seorang bos yang ada di Surabaya, yang disebut sama Ibu Peri ini adalah aki-aki. Tapi ternyata yang disebut aki-aki ini juga orangnya sedang menunggu Ibu Peri gitu loh, dan akan melaporkan dan sudah melaporkan begitu. Aduh, pokoknya ini seru banget ya. Jadi gimana ya, Ibu Peri ini, Manasuki ini jadi heran gitu loh, kenapa kok orang-orang yang dulu menolong dia atau ada di sampingnya dia tiba-tiba menjadi rivalnya. Dan jangan lupa si Gary yang dia sebut gerong-gerong itu, maksudnya nggak usah lah ya disebut-sebut kayak gitu ya. Akhirnya ini menjadi sesuatu yang jadinya kacau gitu loh. Polemik ini kacau terus terang. Terus si Gary yang membela dia pada saat
pada saat dimana di ruangan itu orang seperti kayak mendesak atau menyudutkan dia pada saat itu, hanya Gary satu-satunya orang yang mendampingi dia pun sekarang lagi berantem. Kalau Manasuki nanti akan melihat di kartu tarot ini ya, apa benar si Gary itu menggunakan uang yayasan sebesar 100 juta. Akan kita lihat, tapi Manasuki mohon izin dulu ya. Mohon izin pada semesta supaya Manasuki dibantu untuk mengintip. Karena kartu tarot ini adalah kartu energi atau seni membaca situasi dan kondisi ya. Apakah benar si Gary ini menggunakan uang yayasan 100 juta, bukan 100 ribu ya, maaf ya, 100 juta 100 juta uang yayasan dipakai oleh Gary? Jawabannya itu tidak ya. Kalau kalian mengatakan, kan itu sudah dibahas Madam Suki sama si siapa, Densu. Kalau si siapa itu namanya, si Gary itu mendapatkan uang dari Densu, bukan dari yayasan. Ya, kalian bisa mendengarkan itu di media manapun. Tetapi apa salahnya kita mencocokkan atau kita make sure di kartu tarot ini. Jadi di sini keluar Ten of Cups ya, sebentar ya. Di sini ada Four of Pentacles. Oke. Dan di kartu berikutnya ada The Devil. Oke. The Devil ini kartunya sangat besar banget. Kalau kalian tahu tarot, pasti kalian tahu artinya ya. Di sini ada Ten of Cups, di sini ada Four of Pentacles, di sini ada The Devil. The Devil ini adalah kartu yang sangat gede energinya, dan di sini mengatakan tidak, Gary tidak menggunakan atau tidak mengambil uang 100 juta. Kalau tidak pun kalau tidak melihat dari kartu, intuisi Madam Suki pun mengatakan uang 100 juta itu buat mereka sedikit loh. Beneran. Kalau buat kita itu banyak, buat mereka itu sedikit. Let's say lah ya, kalau misalkan kayak Densu lagi membuat sebuah podcast, mungkin 1 bulan dia bisa dapat 1 M atau 1,5 M ya, karena penontonnya banyak ya. Nah, kalau kalian mau tahu bagaimana sih logaritma YouTube itu menghitung, kalau 10.000 orang menonton ya, kayak di channelnya Madam Suki nih, 10.000 orang menonton, itu konten kreatornya mendapatkan uang 10.000. Makanya jangan kalian selalu bilang cuan. Itu menjengkelkan, benar ya, menjengkelkan sekali. Kita datang ke sini itu untuk sebenarnya tukar pikiran gitu loh, bukan untuk cuan atau apa ya. Kalaupun dapatkan cuan ya wajar lah, orang cuap-cuap nggak dapat cuan. Tapi 10.000 penonton itu menghasilkan 10.000 saja. Berarti kalau 5.000 yang nonton, berarti hanya 5.000 yang penonton, kita mendapatkan 5.000 saja. Paham ya? Paham sampai di sini? Nah, kalau Densu podcast, kalian lihat sampai berapa ratus ribu itu, 500.000, 200.000. Nah, itu baru uang masuk di sana, dan bisa dikalikan saja dengan podcastnya dia yang sudah dibuat. Oke. Nah, di kartu The Devil ini dia mengatakan jelas di sini energinya bilang no, Gary tidak menggunakan uang itu. Paham ya? Di kartu pertama di sini ada Ten of Pentacles. Ten of Cups. Aduh, sudah malam sih ya, malu. Ten of Cups ini, di sini Gary tidak menggunakan uang 100 juta itu karena dia di sini dibantu oleh seseorang. Ya. Dan di Four of
Pentacles ini, justru Gary ini sedang merapikan, sedang mengatur kondisi di yayasan tersebut. Novi mengatakan ya, kenapa mas kamu begini ya. Ibu Peri juga aneh ya, ketika si Gary bertanya, ya bisa pada saat itu mereka ada masalah. Terus setelah itu si Gary mencoba untuk mengkonfirmasi atau memberikan sebuah statement atau apalah alasan tentang ini itu yang ditanyakan oleh Ibu Peri, ternyata diblok. Ya, diblok. Si Gary kan sudah memberikan sebuah klarifikasi, diblok. Ujung-ujungnya Ibu Peri ini membuat sebuah statement gitu ya, dan itu tidak bisa dikomentari. Ya bagaimana? Nah, makanya tadi aku bilang, apakah ini plot twistnya itu Agus awalnya, tapi ternyata plot twistnya itu sekarang kayaknya mengarah ke Ibu Peri gitu. Jadi kita bisa sekarang kita bisa berpikir, oh ternyata kenapa kasus ini kok seperti ini, kenapa kok ini muter-muter aja. Jangan-jangan Ibu Peri ini ya, jangan-jangan Ibu Peri ini juga bermain. Makanya si Densu juga waktu itu bilang, waduh ternyata pemain juga nih. Nah kayak gitu loh ya. Oke, nah jadi apakah kasus ini masih lama? Iya, masih lama. Ya, masih lama. Karena ini semakin rancu. Tergantung netizen, kalian masih mau mengikuti atau tidak. Kalau kalian tidak mengikuti, tidak usah dibicarakan, ya udah biarkan mereka gontok-gontokan sendiri, kan gitu ya. Ya. Nah, apakah sebenarnya dari polemik ini itu sebenarnya Ibu Peri ini berperan juga gitu, semakin membuat suasana ini atau polemik ini nggak kelar-kelar. Ya, di sini ada King of Pentacles, di sini ada Five of Swords, di sini ada Ten of Swords, di sini ada Two of Wands. Ya, nah kesimpulan dari kartu ini, ya memang ada plot twistnya yang tadi aku bilang ya, karena sebenarnya sih kasus ini kan, polemik ini kan polemik yang sangat sederhana. Kalau seandainya si Agus tidak bawa-bawa atau tidak menerima orang luar seperti pengacaranya yang sekarang masih berdiri, nggak perlu, dan Ibu Peri juga mau untuk baik-baikan. Jadi aneh juga ya, Ibu Peri juga sudah memberikan kayak, ayo Gus kita ke sini, ayo Gus kita ke sana, tapi tidak ditanggapi. Aku harus netral dong ya. Nah setelah itu ada ketemuan sama Densu dan Ibu Peri, si Agus juga nggak datang. Nah maksudnya adalah harusnya Agus tidak perlu menggandeng orang luar, karena ini masalah sepele sebenarnya. Agus ketemu Ibu Peri sudah kelar. Nah, akhirnya karena ini terlalu banyak pemain, makanya ini menjadi rancu, ya. Dan di sini juga Ibu Peri juga akhirnya bagaimana ya, tidak bisa menyikapi. Jadi kan dia sudah punya masalah nih sama Agus. Udah, jadi nggak usah melebar ke yang sekarang ada Bos HK. Nah, Bos HK itu menjadi marah akhirnya sama dia karena ada sesuatu yang dia screenshot dan dia masukkan di IG story-nya, dan itu membuat Bos HK ini marah. Aduh, jadi maksud Madam Suki sih ya semua orang mempunyai, setiap orang itu mempunyai aib lah ya, setiap orang ya. Jadi kalau misalkan kita nggak mau itu berkepanjangan, ya kita nggak usah mencari hal baru gitu loh. Jadi apa tujuan dia, atau dia mau validasi
Kalau dia kan dia dibongkar nih sama si ininya, apa itu namanya, em, pengacaranya si Agus, kalau si Ibu Peri itu begini 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 dengan seorang laki-laki begini 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 ya. Nah, setelah itu orang laki-lakinya itu diwawancarai. Padahal pada waktu itu Madam Suki dengarkan bos HK itu dia mengatakan sesuatu yang biasa aja loh. Nah, kemudian mungkin untuk mencari jangan-jangan untuk sebuah validasi, dia memuat di IG story-nya dan akhirnya panjang lah ini. Oke, sekarang urusan dengan Ibu Peri dan bos HK itu bagaimana? Karena bos HK ini juga orang yang punya uang sih ya. Jadi kalau kita mau menantang seseorang itu, kita harus tahu kekuatan kita itu apa, uang kita berapa, begitu, ya kan? Nah, bagaimana? Karena setelah dia pulang dari umroh, Ibu Peri ini akan segera disamperin sama bos HK. Nah, itu kejadiannya bagaimana? Atau kondisinya bagaimana? Tuh kan, di sini ada two of swords. Jadi bos HK ini maju terus loh. Tuh, dia merasa juga di apa ya, kebaikannya semua itu tidak diperhitungkan sama Ibu Peri, ya. Dan akhirnya ini akan menjadi masalah baru buat Ibu Peri. Nah, menurut kalian nih, ya, menurut kalian, tolong dijawab ya. Kalau menurut kalian, polemik Agus Salim ini, siapakah yang tidak benar? Siapakah yang menjadi apa ya istilahnya ya? Siapakah yang menjadi biang lala? Ngomongnya biang lala aja ya. Siapakah? Apakah A itu Agus, atau B itu Ibu Peri, atau C dua-duanya? Kalau Madam Suki sih milih C, ya kan? Kalau Madam Suki sih. Kalau kalian pilih siapa? Dan apa alasannya? Coba itu aja deh, supaya kita jadi paham gitu ya. Karena kita ngikutin polemik ini udah lama banget, sampai kita bosan, sampai kita ninggalin polemik ini, dan kayaknya nggak punya semangat lagi untuk ngikutin gitu. Nah, jadi apa sebenarnya dari kasusnya atau polemiknya Agus Salim atau drama donasi ini? Siapa biang lalanya? A, B, atau C, dan kenapa ya? Oke, begitu aja finally. Buat kalian yang mau reading tarot sama Madam Suki, silahkan aja DM di Instagram Madam Suki atau di nomor 082229236999, atau nanti Madam Suki akan cantumkan di bawah nomor teleponnya ya. Dan ini berbayar, tidak gratis ya, karena aku bukan dinas sosial. Jadi kalian juga harus belajar menghargai waktu orang untuk membaca masalah kalian sendiri, karena itu adalah masalah kalian, ya kan? Finally, begitu aja. Send love and light. Salam Madam Suki Thailand. Salam cahaya. I love you all. Bye bye.